Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Renungan Sabda Sadik hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, tema Sabda Sadik hari ini yaitu mendapat hidup yang baik. Ya, Rasul Petrus mengutip juga apa yang dikatakan oleh Raja Daud ya, dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Ya, dari ayat-ayat ini Rasul Petrus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya bagaimana untuk mendapat hidup yang baik dan dapat melihat hari-hari baik. Ya, meskipun dalam menghadapi berbagai penderitaan yang sedang dan akan melanda kehidupan mereka. Ya, situasi mereka pada waktu itu, orang-orang percaya pada waktu itu adalah mereka sebagai pendatang di beberapa daerah dan mereka mengalami berbagai penderitaan. Mereka sedang diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Ya, mereka difitnah sebagai pelaku-pelaku kejahatan dan mereka menderita demi Kristus. Nah, oleh sebab itu Rasul Petrus mengajar dan memberitahu orang-orang percaya untuk menjaga perilaku mereka dan hidup dengan bijak, ya, untuk mendapat hidup yang baik dan dapat melihat hari-hari baik, atau untuk menikmati yang baik, ya, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 34 tadi. Nah, nasihat yang pertama yang diberikan oleh Rasul Petrus yaitu menjaga lidah, ya, dari kejahatan dan menjaga bibir dari ucapan yang menipu. Ya, orang percaya harus menjaga lidah dan bibirnya untuk tidak berkata-kata yang dapat menyinggung orang lain, berkata-kata fitnah, bohong atau menipu orang lain, ya, ataupun mengucapkan perkataan-perkataan kutuk. Karena Rasul Petrus menasihatkan untuk menjaga lidah, ya, untuk tetap murni dan jujur dalam setiap ucapannya. Ya, karena setiap kata-kata yang diucapkan kita tahu memiliki kuasa, ya, sebagaimana juga dalam Amsal 18 ayat 21. Ya, di sana dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, jadi kalau kita ingin mendapat hidup yang baik atau menikmati yang baik, ucapan-ucapan orang percaya hendaknya membangun dan menghidupkan, bukan justru meruntuhkan atau membinasakan, tetapi harus membangun. Ya, kemudian nasihat yang kedua, orang percaya harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ya, kita tidak boleh kompromi dengan segala sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita harus melakukan yang baik yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika orang percaya mendapatkan perlakuan jahat, ya, Rasul Petrus menegaskan untuk tidak membalas perlakuan jahat tersebut. Tindakan atau perbuatan-perbuatan yang jahat hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, terutama bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Nah, oleh sebab itu Rasul Petrus menasehati, lakukanlah yang baik agar orang percaya dapat menikmati yang baik dimanapun mereka berada. Kemudian nasihat yang ketiga, sebagai orang percaya kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, ini penting bagi orang percaya dimanapun ia berada untuk dapat menikmati yang baik. Nah, Rasul Paulus juga menulis di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 bagian A, ya, dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, di bagian lain juga Alkitab mengatakan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan kita ingat juga dikatakan di dalam Roma 14 ayat 19, ya, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan berjemaat maupun bermasyarakat, ketika orang percaya menjaga lidah dari yang jahat dan melakukan yang baik, ketika orang percaya tidak berkata-kata dusta, tidak menipu orang lain, ya, berusaha untuk mencari perdamaian, mendapatkannya,
ya sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus, maka dikatakan bahwa orang percaya akan melihat hari-hari baik dan menikmati yang baik. Ya mengapa? Ya firman Tuhan katakan, kalau kita melihat di ayat yang ke-12, ya ayat yang ke-12 dari 1 Petrus pasal yang ke-3, dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ya, di sini kita diberitahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang percaya yang melakukan kebenarannya. Ya, sekalipun di dalam pencobaan, di dalam penderitaan, diperlakukan dengan tidak baik, tidak adil, tapi Tuhan pasti akan membela orang percaya sehingga dapat menikmati yang baik yang dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.